Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu beranggotakan Dian 6 Putra Gultom, saya Kiki Purnamasari dan Indah Clara Butar-Butar. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang PKM kewirausahaan, yaitu dengan berjudul Bulor Tibet. Nah, Bulor Tibet itu yaitu bubur kelor anti diabetes. Bubur kelor hadir sebagai alternatif makanan sehat sekaligus inovasi produk olahan daun kelor sebagai obat herbal yang menjanjikan bagi penderita diabetes mellitus. Mengolah daun kelor yang diolah dengan cara mencampurkannya dengan tepung sehingga menjadi produk bubur kelor. Nah, proposal PKM yaitu terdiri dari pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, yaitu gambaran bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha, dan bab 3 metode pelaksanaan, dan yang keempat itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang. Nah, diabetes adalah kelompok penyakit metabolik yang dikarakteristikan berdasarkan penyakit hiperglikemia dari adanya efek pada sekresi insulin, kerja insulin. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengolah daun kelor sehingga menjadi suatu makanan yang dapat mengurangi kadar gula dalam darah. Selanjutnya, luaran kegiatan adalah mampu menurunkan kadar gula dalam darah sehingga produk ini bermanfaat bagi para penderita diabetes. Dapat menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa pelaksana. Nah, di sini rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana cara mengolah daun kelor sehingga menjadi suatu makanan yang dapat mengurangi kadar gula dalam darah. Bagaimana menghasilkan makanan yang murah dan baik untuk kesehatan. Bagaimana cara menciptakan peluang usaha di era persaingan yang semakin ketat. Nah, selanjutnya yaitu manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan kita yaitu dapat menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan pada mahasiswa pelaksana. Masyarakat hidup sehat dengan cara makan makanan bergizi, memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu luaran kegiatan. Luaran kegiatan yang diharapkan dari produk bubur ini adalah adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan bahwa daun kelor bukan sekedar tanaman biasa, namun daun kelor ini memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah mampu menurunkan kadar gula dalam darah sehingga produk ini bermanfaat bagi para penderita diabetes. Selain itu, luaran yang diharapkan dari produk ini adalah mampu memberikan peluang pekerjaan bagi mahasiswa. Baiklah, selanjutnya penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Clara Butar-Butar. Kepada teman saya persilakan. Nah, untuk proposal PKM itu, bab 2-nya itu yaitu gambaran umum rencana usaha. Nah, gambaran umum rencana usahanya itu terdiri dari yang pertama itu kondisi umum lingkungan, yang kedua itu potensi, sumber daya, dan peluang, yang ketiga itu analisis ekonomi usaha, yang keempat yaitu kelayakan usaha. Nah, yang pertama itu kondisi umum lingkungan. Pada dasarnya, tumbuhan Moringa oleifera ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan daun kelor sudah banyak orang yang mengetahuinya. Namun, tumbuhan tersebut jarang untuk dimanfaatkan. Belum banyak masyarakat yang mengetahui untuk apa daun kelor itu. Untuk itu, perlu adanya inovasi baru dalam berwirausaha yang dapat bermanfaat sebagai variasi buah tangan dari Indonesia yang diolah menjadi bubur yang diproduksi ke berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah dan mengatasi diabetes. Nah, yang kedua itu ada potensi sumber daya dan peluang besar. Potensi sumber daya, yaitu sumber daya manusia tersedia yaitu pelaku kegiatan PKM sebagai owner dan pelaksana, serta karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar dan mahasiswa yang berminat bekerja paruh waktu. Untuk peluang pasarnya yaitu produk bubur daun kelor ini dibuat praktis agar konsumen mudah menikmatinya.
Peluang produk ini cukup besar karena banyak orang yang belum mengetahuinya, maka akan membuat rasa penasaran akan bubur daun kelor ini terbukti khasiatnya untuk penderita diabetes mellitus. Nah, yang ketiga itu ada analisis ekonomi usaha. Harga bubur kelor ini berdasarkan gambaran biaya produksi dan asumsi harga jual per kemasannya itu yaitu 7.500 per kemasan. Maka untuk perhitungan break even point-nya, next Put, slide-nya Put. Nah, untuk perhitungan break even point-nya itu yaitu total biaya tetap dibagi dengan harga jual produksi dikurang biaya variabel yaitu 5.331.400 dibagi 7.500 dikurang 6.000 dengan hasil 3.554 unit. Dan untuk perhitungan payback periodenya yaitu break even point dijumlah dengan jumlah unit per bulan yaitu 3.554 dibagi dengan 720, maka hasilnya itu 4,9 digenapkan menjadi 5 bulan, maka untuk usaha ini digenapkan menjadi 5 bulan. Nah, yang selanjutnya itu perhitungan B per C ratio, yaitu pendapatan dibagi dengan biaya produksi, yaitu 720 dikali 7.500 dibagi dengan 5.331.400, hasilnya itu 1,01. Maka selama 5 bulan modal awal pembelian alat-alat dan bahan-bahan usaha sudah tertutupi. Sementara alat-alat dan bahan tersebut masih memiliki nilai pakai untuk kelangsungan produksi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelayakan usaha. Nah, dapat kita lihat yaitu kelayakan usahanya. Yang pertama itu kandungan nilai gizi daun kelor. Nah, yang pertama itu kadar air yaitu 94,01, proteinnya 22,7, lemak 4,65, karbohidrat 51,66, serat 7,92, kalsium 350 sampai 550. Nah, yang kedua yaitu kandungan gizi jagung dalam setiap 100 gram. Yang pertama itu energi 96,0, protein 3,5, lemak 1,0, karbohidrat 22,8, kalsium 3,0, fosfor 111, besi 0,7, vitamin 400, vitamin B 0,15, vitamin C 12. Produk ini merupakan pengembangan dari pengelolaan tanaman yang bermanfaat dengan memanfaatkan kandungan yang terdapat pada daun kelor yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Daun kelor ini diolah menjadi bulur tibet atau bubur kelor anti diabetes yang bisa dinikmati oleh penderita diabetes dan semua kalangan dengan harga terjangkau serta dikemas semenarik mungkin. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu bahan baku mudah didapatkan dan makanannya kaya gizi. Ini merupakan banyak manfaat, antara lain adalah dapat menurunkan kadar gula dalam darah, atasi asam urat dan nyeri sendi, peluru lemah, pembersih racun dalam hati dan tubuh. Untuk bagian weakness-nya yaitu pada kelemahan produk kita sasaran untuk pembeli susah untuk menarik minat pelanggan karena produk kita masih baru. Untuk bagian opportunity yaitu produk bubur daun kelor ini dibuat praktis agar konsumen mudah menikmatinya. Yang terakhir yaitu treat. Pada produk ini kita terdapat kesulitan untuk mendapatkan bahan baku utama khususnya daun kelor. Next. Nah, bab 3 dari proposal PKN ini yaitu metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu teknik pekerjaan. Yang pertama itu kebijakan produk. Usaha ini bergerak dalam bidang jasa penjualan berupa bubur daun kelor yang akan disebarkan ke berbagai tempat di Surabaya. Yang kedua itu kebijakan harga. Harga bubur daun kelor per kotak yaitu 7.500 per kemasan. Yang ketiga itu kebijakan promosi, yaitu untuk meningkatkan hasil penjualan maka perlu dilakukan promosi. Beberapa media untuk promosi ini diantaranya itu poster, sosial media, dan stiker. Yang keempat yaitu kebijakan distribusi. Distribusi hasil produksi pada konsumen dilakukan dengan memasukkannya ke warung-warung. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putra Guntom.
Nah, di tahap pekerjaan ini ada 4 proses. Yang pertama itu persiapan produksi, kemudian tahap produksi bubur kelor, kemudian pengemasan, dan pemasaran. Nah, selanjutnya pencapaian tujuan program. Nah, pencapaian tujuan program dari hasil produk yang kami pasarkan terukur dengan melihat tingkat kepuasan konsumen melalui wawancara pengaruh dari mengonsumsi produk kami. Nah, di sini ada beberapa bahan untuk pembuatan bulor Tibet. Yang pertama itu ada daun kelor, jagung pipil, kemudian tepung sagu, terus ada garam. Sebenarnya di lain dari bulor Tibet, daun kelor juga bisa dijadikan sayur untuk makanan keseharian. Rasanya juga tidak kalah enak dari sayur-sayur yang lain. Nah, oke, next. Nah, di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama anggaran biaya. Nah, ada jenis pengeluaran. Yang pertama itu peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, kemudian yang lain-lain. Nah, untuk peralatan penunjang, di sini kita butuh biaya 1.893.000. Kemudian bahan habis pakai ada biayanya 1.133.400. Kemudian untuk biaya perjalanan ada 400.000, yang lain-lain buat biaya-biaya yang tidak kita ketahui ada 1.905.000. Nah, jika di total itu totalnya itu mencapai 5.331.400. Nah, untuk jadwal kegiatannya saya rasa tidak perlu dijelasin. Persiapan kegiatan perencanaan kebutuhan produksi, kemudian pengadaan kebutuhan bahan-bahan. Oke, selanjutnya. Di sini ada justifikasi anggaran kegiatan, yaitu bahan habis pakai, jenis pengeluaran, volume, harga satuan, kemudian nilai. Yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan. Yang pertama itu ada pisau 3 buah, kemudian baskom besar, panci, bak besar, bak kecil, kompor gas, mangkuk, piring, sendok, kemudian gelas takar, panci, kukus, kemudian toples kecil, tabung gas, kemudian pengaduk atau centong besar, dan pengaduk dan centong kecil. Nah, nominalnya bisa dilihat di sini. Tidak perlu saya bacain. Nah, kalau semuanya di total jadi 1.893.000. Nah, untuk masalah bahan yang habis pakai itu ada bahan habis pakai itu ada sagu, kelor, jagung, garam, air, tempat mika, sendok plastik, desain label, kemudian poster, ada leaflet. Nah, untuk di sini tidak perlu juga saya bacain, sudah tertera semua. Nah, jika di total semuanya itu 1.133.400. Nah, untuk selanjutnya itu ada biaya perjalanan transportasi. Yang pertama transportasi, konsumsi perjalanan, itu kalau di tim kita 2 orang per 4 minggu, harganya itu 30.000. Jadi kalau di total 240.000. Nah, untuk konsumsi perjalanan, transportasi konsumsi perjalanan. Nah, kalau masalah konsumsi 2 orang itu dikali 4 bulan, jadi 20.000. Totalnya itu 160.000. Kalau di total biaya transportasi dan konsumsi perjalanan itu senilai 400.000, dan biaya lain-lain yang tidak kita duga, ada penyusunan proposal, penyusunan laporan, kuota internet, sewa tempat. Nah, untuk subtotal dari keseluruhan, untuk biaya yang lain-lain,
Itu totalnya itu 1.905.000 dan kalau dan semua biaya yang habis dari tahap pertama perlengkapan yang diperlukan sampai biaya lain-lain, dan jika ditotal semuanya itu mencapai biaya 5.331.400. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Dari hasil proposal PKM yang kami share ke sosial media, kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman kami, yaitu pertanyaan pertama yaitu dari Amanah Sobaria. NIM-nya yaitu 11829995. Nah, pertanyaannya, mengapa kalian memilih daun kelor untuk dijadikan bahan dasar bubur, dan mengapa bubur daun kelor itu bisa mencegah diabetes? Nah, Moringa oleifera atau yang sering disebut dengan daun kelor merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kebutuhan nutrisi, profilaksis, dan kegunaan terapeutik pada tanaman ini mendapat banyak pujian di internet. Kandungan flavonoid pada tanaman Moringa oleifera berpotensi untuk menjadi alternatif terapi untuk hiperglikemia kronis. Ekstrak daun Moringa oleifera mampu menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar HbA1c atau hemoglobin, yang merupakan indikator keberhasilan pengobatan pada pasien diabetes mellitus. Oleh karena itu, kami mencoba menghadirkan suatu alternatif lain dalam mengolah daun kelor, yang diolah dengan cara mencampurkannya dengan tepung, sehingga menjadi produk bubur kelor. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan kedua dari teman saya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Clara Butar-Butar. Kepada teman saya persilakan. Nah, pertanyaan kedua ada dari Rifani Nur Afiani Kamil dengan NIM 11182632. Nah, pertanyaannya itu yaitu selain manfaatnya untuk diabetes, apakah ada manfaat lain? Nah, yaitu selain untuk menurunkan kadar gula darah, daun kelor ini juga mempunyai beberapa manfaat, antara lain yaitu mengatasi peradangan, mengontrol tekanan darah, memelihara kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di pertanyaan ketiga ini kita dapat dari teman kita Muhammad Adi Kurnia Irfanto dengan NIM 11828084. Target penjualannya kepada siapa? Ke lansia, dewasa, atau anak-anak? Nah, untuk menjawab pertanyaan saudara kita si Adi, untuk targetnya itu kami itu lebih ke umur yang 20 sampai 40 tahun ke atas, dikarenakan sangat baik untuk kesehatan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.